Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para guru, para kiai, para asatidzah, terkhusus segenap guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam ini. Di antaranya yang sama kita muliakan guru kami, orang tua kami, Al-Mukarram Al-Walid Al-Ustadz Ki Haji Ahmad Zafran Syafi'i. Kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat. Guru kami Al-Walid Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Hasan Sadli, Ketua DKM Masjid Jami Al-Islamiyah Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Zuhri, Ketua Yayasan Ihsan Nur Bapak Haji Warsono, Ustadz Haji Abdul Malik, Bapak Lurah Kelurahan Wijaya Kusuma, Ketua RW Bapak Haji Dwi dan Bapak Haji Jizi, Ketua RT 12, 10, banyak nih, dan juga Saudara Muhammad Reza selaku Ketua Panitia Pelaksana, Qori kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Salman Amrillah, dan juga terkhusus sengaja kita undang kembaran saya, guru kami Ustadz Haji Syakir Daulay. Kalau diderekin kagak jauh kan ya. Doain beliau sehat afiat. Beliau adalah saudara kembar saya, beda emak lain bapak. Doain sehat selalu, guru sukses dunia akhirat berkah. Dan para guru-guru yang lainnya yang gak kesebut namanya karena segini doang yang ditulisin namanya, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Para ibu, bapak, hadirin jamaah, masyarakat Jelambar, Maulid Nabi Muhammad SAW, Jelambar Cinta Nabi Strip, lantunan suci koma penyapa hati. Tuh, baca diri dah. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita malam ini diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita kelak berkumpul kembali di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak kita semua mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya robbal. Dulu kok jangan pulang dulu ya. Kok ada door prize umroh cuma-cuma, insyaallah cuma nyampe bandara. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, sebelum melanjutkan pembacaan fasal-fasal yang dibaca oleh guru kita dari riwayat sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nanti kita akan tutup dengan mahalul qiyam, saya ingin menyampaikan sedikit. Dah, bocah ini diapain? Apa ini? Oh, pindahin. Oh, iya. Oh, ya dah lu dah. Ya pindahin lu dah. Awas, Bang, minggir lu, Bang. Jadi orang enggak ngiatin gua, jadi ngiatin kipas angin. Ayo. Iya, iya, iya. Ya, taruh di mana? Sini. Oh. Iya. Nyangkut, Bang. Bebek. Lu girang amat kok ngiat kipas angin. Ayo dah.
Ini dihadapin kemana? Ke muka saya. Nah iya. Ini kemari panggung gerah emang. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia. Nah iya dah. Soalnya dikit, guru kita pada gerah. Ya, digodekin bang, ya gede kencang. Ngeri saya ke bawah angin. Oh ke sono. Oh, ke sono katanya ke mama bang. Ah udah, bagaimana dah? Jadi gue kayak teknisi kipas angin ya. Dah. Dah ya. Dah bentar ini mah nggak ceramah, ini mah namanya kultum. Kuliah tunggu makan. Jadi bahwa bersyukur malam ini kita berkumpul dalam rangka melaksanakan kegiatan peringatan Maulid Jelambar Bersolawat. Beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini adalah sosok manusia paripurna. Dari mana kita tahu? Dari sejarah yang dibaca. Makanya orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, cepetan ngapalin lagu. Ya bu, ya bu, apaan? Ini mah kudunya ntar aja neng, bagiannya neng, ntar aja. Jadi nggak konsen ini ngomong. Bagian snacknya ntar aja. Jadi ntar tenang aja. Ya, ada dulu nih ya, panitia. Jadi ntar aja dulu. Jadi nggak konsen saya. Oh, bener po, po enak makan saya. Emang enak kalau ngomong agak diliatin ya kan. Maka orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, cepetan ngapalin lagu teh. Bener deh tes nih lagu nih, apa semua nih. Gara-gara sebotol dia jalan, hobi anak, yang penting daripada kumpul pasti ada. Tambah lagi sebotol idi-idi. Apal kan? Apa? Tuh. Makanya ulama dulu bang bikin sejarah pakai lagu biar gampang dihafal. Timbul Syarofal Anam, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Tiba, ada Simtuduror, ada Audhiya Ulami. Ini semua sejarah pakai lagu. Cuma kita kadang-kadang sama rawi apal banget, sampai kulit-kulitnya apal. Pasti tanya isinya, au. Iya po. Makanya di rawi udah kita baca tadi tuh. Assalamu amu Zainal, assalamu atqal. Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya, penghias para nabi. Kenapa dikatakan penghias para nabi? Pertama, nabinya belum lahir, ceritanya udah ada. Nabinya belum lahir, ceritanya udah ada. Nabinya belum lahir, ceritanya udah ada. Nabinya belum lahir. Ya nyaut apa? Edda. Nabinya belum lahir. Tapi ceritanya ada. Mana? Di rawi kita baca. Ana Atha ibn Yasar qala 'allamani abi Taurata illa sibran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ada kan di rawi? Ada kan? Ada enggak? Ada. Tahu artinya? Jadi pokoknya begitu dah.
Udah malam. Dulu sebelum Nabi lahir Pak, ada yang namanya Yasar. Yasar ini ahli Taurat, kitab Taurat dia hafal semua, maka dihajarkan kepada anaknya yang namanya si Ato. Kalau bahasa kita begini nih, Tok, lu pelajarin nih ya kitab Taurat sampai hatam total. Illa sifron wahidan, kecuali yang selembar. Yang selembar lu jangan pelajarin. Apain? Wa yudkhiluhu sunduk, masukin ke dalam kotak, kunci rapat-rapat. Cuma anak dulu dengar kata, Bang, kalau kata bapaknya simpen, simpen. Bocah dulu menurut. Kalau kata bapaknya jangan. Dulu kita dipelototin sama orang tua, nunduk Bang, takut dipelototin doang. Bocah sekarang, wah, janganan kita pelototin, kita omelin, tenggorokan bapaknya jelongok. Apa lu Bang, tuh bocah sekarang. Iya beda. Bini dulu sama bini sekarang juga beda. Beda. Dulu emak kita asal diomelin bapak kita nih, gua tabok lo, jangan apa Bang. Jangan Bang, udah Bang, sabar Bang, sabar. Bini sekarang, gua tabok lo, matiin aja Bang. Tanggung lo tabok, matiin aja. Matiin Bang, ambil pisau lu bunuh gua Bang, bunuh gua. Gua tahu kalau gua mati lu kawin lagi tuh. Anak dulu mau dengar kata po, kalau kata bapaknya simpen. Falamma mata abi fatahtuhu, ketika bapaknya meninggal, Yasar meninggal dunia, kotak dibuka. Ternyata yang selembar itu dalam kitab Taurat tertulis bakal datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar, lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita sama kenyataan sama, kagak meleset acak-acak. Prediksinya tepat. Kalau gitu dan sombong banget tuh, liatin di bini gua nih. Ntar kalau lahiran pasti anak gua putih bersih kulitnya, emak bapaknya putih. Pas keluar lutung. Prediksinya meleset. Manusia sekarang prediksinya sering meleset. Lu liatin nih, gua nyalon ntar menang nih, kalah. Nabi cerita dengan kenyataan sama. Zainal Anbiya, Rasulullah lahir sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Rasulullah lahir dalam keadaan sujud. Beliau mengucap Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Balik lagi celentang itu bayi baru lahir bisa ngomong. Bayi baru lahir bisa ngomong. Kalau di Jelambar lahir bayi bisa ngomong, biar sedunia viral. Rasulullah luar biasa, Zainal Anbiya. Yang kedua, kenapa Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya? Di mana-mana musuh gak demen sama kita Bang. Di mana-mana musuh gak demen. Musuh siapa yang demen sama kita? Tapi Rasulullah musuhnya demen. Musuh kita siapa? Setan, jin, iblis. Iya iblis, orang lu ngomong iblis. Gua gak paham sih bocah. Dulu Bang, sebelum Nabi lahir ada yang namanya Suad bin Qorib. Suad bin Qorib ini demen banget ngumpulin jin. Jinnya banyak banget Bang. Kok 3 hari sebelum Nabi lahir jinnya pada sholawatan. Suad bin Qorib kaget, waduh jin gue stres ini. Siapa yang disolawatin? Bayangin Nabi mau lahir jin pada sholawatan. Makanya kalau ada orang gak demen sholawatan, itu manusia lebih jelek daripada jin. Jin temen grandong, gandarua, bebegi, kuntilanak, sudal bolong, rombongan dia. Bersyukur Jelambar bersolawat dipimpin guru Syakir, luar biasa, mantul. Solawat yang kita baca, yang kita lantunkan bersama, apa yang dibaca? Solawat berjanji, solawat simtuduror. Riwayat sejarahnya ada semuanya. Pak Ustadz, saya lagi halangan, boleh baca solawat? Boleh, tetap ada pahalanya po, jangan khawatir. Ada wudhu, nggak ada wudhu, baca sholawat tetap berpahala. Bahkan baca sholawat dalam keadaan ria, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap berpahala. Tuh hebatnya sholawat. Ini kita biar katain ria, mulut pakai selfie begini, baca-baca, tetap ada pahalanya, jangan sembarangan. Ada pahalanya Bang. Sholawat luar biasa. Salah satu
mufti Mesir, guru besar Syekh Ali Jum'ah. Beliau mengarang kitab, beliau di situ menulis apa kata beliau, ternyata ibadah yang kita jalankan, sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, itu beliau bilang bainal qabul wal rad, antara diterima dan ditolak. Ternyata ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita bisa diterima, bisa ditolak. Tetapi ada amalan yang gak ditolak oleh Allah, yaitu apa? Membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat po, selawat. Nanti kita dikumpulin di padang mahsyar saat butuh pertolongan. Semua masing-masing kita bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, sudahan laki di sono gak kenal bini po. Masing-masing bawa diri bang. Matahari sejengkal di pala, matahari sejengkal di pala, matahari sejengkal di pala. Panas sudah pasti, haus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air, nyari air kemana di sono ayo? Caranya bawa duit, kagak ada jualan air. Alfamart, Indomaret udah nutup, kagak nemu, apalagi galon isi ulang, kagak ada. Tapi disediain oleh Allah buat orang yang rajin sholawat cinta dengan Rasulullah ketika hadir di majelis maulid. Apa yang disediakan? Hauduka Sofil Mubarad Wirduna Yauman Nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta kepada Rasulullah. Kita minum seteguk air telaga tersebut, gak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang gak demen muludan, gak demen selawatan, biarin bang, disuruh dia kausan, dia kecekek, rasain gak ada nolongin. Naudzubillah min. Selawat embat po, selawat. Masak, nyuci, goreng tempe, embat aja udah. Ya Muhaimin ya salam, goreng tempe ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil khusyuk. Selawatan dia baca sambil goreng tempe, kayak enakan selawat tempenya angus. Pas lakinya makan marah-marah, lakinya nyalung, apa tempe angus? Gara-gara Muhaimin bang. Muhaimin orang mana? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh lu goreng tempe sambil selawatan neng, mari gue makan tuh tempe, hitung-hitung gue makan tempe selawat. Jadi nggak berantem, alhamdulillah. Biar kita kesel sama laki bang, mau laki po, selawat jadi adem. Boleh kesel sama lu bang dari kemarin, ayo berantem. Masih uang belanja kurang melulu, tapi sebelum berantem selawatan dulu. Tuh laki kita namanya Komar, tuh juga aja Komarun, Sidina Nabi Komarun. Bininya namanya Rodia, kakinya bengong. Rodia ya dawal ayana. Bininya ngomong ya Toibah Rodia. Anaknya yang kecil ngikut juga selawatan, mak bapak selawatan ngikut aja tuh bocah. Ya Jemalu, ya Jemalu, ya Jemalu, ya Jemalu. Akhirnya kagak jadi berantem, sekeluarga jadi lomba marawis. Alhamdulillah. Selawat mbak udah, selawat cing, selawat. Yang ketiga, kenapa Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya? Waktu Allah menciptakan Nabi Adam, Allah diprotes sama malaikat bang, diprotes malaikat pada demo, cuman gak bawa spanduk. Demo sama Allah, ya Rob, kenapa kau ciptain Adam? Adam itu manusia, manusia itu perusak. So tahu banget bang, po malaikat so tahu, orangnya belum dibikin dibilang perusak. Tapi ketika Allah ciptakan nur Nabi kita Muhammad, malaikat heran ibu, malaikat sampai kagum bertanya malaikat kepada Allah, Kila huwa Adam ya Rob, inikah yang disebut nurnya Nabi Adam yang kau ciptakan? Kata Allah bukan, justru Allah bilang Adamu uniluhu a'lal maratib, Adam aku letakkan urutan yang paling atas.
Malaikat kepo nanya lagi, kalau bukan Nabi Adam siapa ya Rob? Qila huwa Nuh. Apakah ini yang disebut Nabi Nuh, nurnya yang kau ciptakan? Allah juga bilang bukan, ini bukan nur Nabi Nuh. Justru Nabi Nuh perahunya nggak tenggelam, Nabi Nuh kapalnya nggak kelebu, karena di dalam tubuh Nabi Nuh terdapat nur Nabi kita Muhammad. Makanya nih kampung kita kalau pengen kagak kelebu, nggak pengen kebanjiran, amalin amalan Nabi Nuh. Apa tak ada amalan Nabi Nuh? Di antaranya yang diamalkan Rasul, idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang, tojing datang. Kadang-kadang terbalik, jadi orang kaya yang undang terburu-buru. Banyak kan begitu di kampung saya, masih ada orang kaya mati gitu, Ustadz mimpin tahlil nggak kelar-kelar 1000 baca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah, aki-aki pengen lentuk la ilaha illallah la ilaha illallah, tasbih nyampe jatuh la ilaha illallah la ilaha. Orang kaya makannya enak-enak, giliran yang miskin mati tahlilan 30 biji kelar udah la kelar. Ya Allah bu, ya Allah dipikir beseknya kuntet, paling dalamnya telur ayam negeri mah bihun begitu Jakarta. Ya Allah, makanya jangan macam-macam sama orang miskin. Nabi demen sama orang miskin, po. Nabi sayang banget. Wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Oh, Rasulullah sama orang susah demen, sayang, cinta, duduk bareng sama orang susah. Makanya Nabi sampai berdoa saking cintanya sama orang miskin. Apa doanya Nabi? Allahumma ja'alni miskinan wasyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikan seorang miskin, kumpulin di akhirat nanti bersama orang-orang miskin. Itu doanya Nabi. Di doa yang gak pernah kita baca. Pernah abang baca doa begitu? Kita nggak pakai doa begitu, emang udah turunan susah. Engkong miskin, bapak miskin, jatuh di anak keblaksak pisan miskin, lengket pada sama kita. Ya Allah, Nabi mah sayang sama orang susah, makanya jangan macem-macem sama orang miskin. Orang miskin jeritan hatinya didengar oleh Allah, doanya tokcer langsung menembus aras. Jangan pernah ngecilin orang-orang miskin. Bahkan undang-undang dasar kita udah jelas di situ tertulis bahwa fakir miskin adalah dipelihara oleh negara. Seluruh kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara, dimiliki oleh negara, dikelola sepenuhnya oleh negara untuk kesejahteraan rakyat, bukan orang-orang yang kaya. Ngapa lu korupsi? Ya kan? Enak buat kita. Ini kalau lapar ceramah emang begini. Bener bos, saya mah orang mau jadi ngaco ngomongnya. Nabi Masya Allah demen sama orang susah, dan macam-macam. Tapi alhamdulillah tahadus bini emak, guru Syakir, anak, emak, engkong, nenek, kakek semua nggak ada yang miskin bang. Tahadus bini emak, fakir. Kalau miskin masih mendingan, lo fakir kebelangsak pisan. Ya Allah, nggak enak kok jadi orang susah, dihina, dibully, dikatain. Emak anaknya 13, makan berebut, nasi sepiring. Emak saya kreatif, nyari daun mengkudu. Mengkudu diirisin P3 bakul bu, akhirnya nasi keuruk sama mengkudu, makan berebut digoreng jadi satu. Begitulah alhamdulillah hidup sampai sekarang. Begitu dah, masuk hijau keluar hijau. Ya Allah, makan berebut enak, punya telur 2 biji di dadar sama emak, sampai tipis, baru campurin daun kelor. Pas kita makan agak berasa telur bang, berasa minyak doang di bibir. Apalagi makan daging, wah udah boro-boro dah, nggak bakal bisa, susah. Makan daging ngarepin ada yang mati doang bang. Di kampung saya asal ada yang mati girang udah sekeluarga, alhamdulillah ada yang mati ngikut tahlilan dah. Karena keluarga saya itu keluarga pasukan batalion 137. Hari ke-1, hari ke-3, hari ke-7 itu yang ada beseknya. Berangkat, ya Allah, pulang dikasih besek nasi sekepel dagingnya bu, dipegang sama emak, jangan berebut. Sini emak yang ngatur, dipocelin bu, disejuring, ini buat lo, ini buat lo, ini buat lo. Pas kita makan nggak berasa daging, guru Syakir, berasa kecap doang. Pernah 4 bulan ngerasain kagak makan daging, nggak ada yang mati di kampung po. Ya Allah. Adik saya pakai nanya, Mbak, kagak ada yang mati apa, Mbak? Bapak nyaut, ntar kali neng sore-sorean. Alhamdulillah.
Mulut bapak memanjur, diumumin maghrib, ya Allah marbot ketiban beduk di masjid, mati lagi, tahlil lagi, alhamdulillah. Makanya Bu, ngenes bang jadi orang susah, keluarga 13 susah semua, makan berebut. Sekarang keluarga saya tinggal 5 orang dari 13, guru sakir, pada mati semua udah. Pada mati semua, ada yang makan berebut atau keinjak mati. Ada yang serakah banget, ya kapal-kapalan lewat, kapal minta duit, upo, ya Allah, makhluk apakah itu? Aku kaget, aduh, dasar bocah kampung norak banget ya. Bu, Nabi demen sama orang susah, Nabi demen sama orang susah. Nabi yang kaya jangan sombong, benar Bu. Disebut kaya kan ada yang miskin, nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Iyalah, disebut atasan ada bawahan, nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Coba-coba ibu pakai baju atasan doang, kagak ada bawahannya, ayo dah. Kudu akur. Disebut pejabat ada rakyat. Iya, kenapa? Kita mendoain aja bang, kalau ada orang kaya nih, duitnya banyak, hartanya banyak, pelit sama orang miskin, pelit sama anak yatim. Tadi juga lihat dah, duitnya habis diporotin sama dokter. Iyalah, kena penyakit dia, kena gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja di atas balai. Mati enggak, hidup enggak, emang enak duit banyak begitu. Dimakan disuapin, cebok dicebokin, dijemur pakai kursi roda, 8:30 masukin lagi, besok dijemur lagi. Habis duit diporotin udah. Anak kan jemur, pas jemur lupa ngangkat Bu, anaknya main game aja. 11:30 baru ingat, ya Allah bapak gue belum keangkat. Akhirnya bapaknya kering ulet Bu, nggak keangkat-angkat, ya Allah. Makanya kita pengen berbagi, ya Bu, ya Bu. Iya, jangan pelit orang kaya, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Jangan mentang kaya, sombong, jalan gak nginjek tanah. Kuntilanak kali. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda, ya kan? Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar. Kalau semuanya konglomerat, takkan ada pembangunan. Kalau semua atasan, lalu siapa yang jadi bawahan? Ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Gila, makanya kita disuruh saling berbagi. Tuh Nabi luar biasa. Malaikat kepo lagi bang, nanya, ya Rob, kalau bukan Nabi Nuh nih nurnya siapa? Qila huwa Ibrahim. Apakah ini nurnya Nabi Ibrahim yang kau ciptain? Bukan ya Rob, bukan, kata Allah. Bukan malaikat, justru Nabi Ibrahim. Oke guys, oke guys, pakai dada-dada lagi. Ya sengaja banget itu yang mainin remote-nya dia. Untung kita nengok, kalau kagak nengok ditabrak sama dia. Bu, bukan, ini bukan nurnya Nabi Ibrahim. Justru Nabi Ibrahim nggak mempan dibakar Raja Namrud, karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat nur Nabi kita Muhammad. Makanya Bu, Nabi Ibrahim pas dibakar sama Raja Namrud, Allah kan bilang sama api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, demi penghormatan engkau ke Nabi Ibrahim, janganlah kau panas, adem semua. Tuh, sedunia waktu itu api kagak ada yang panas Bu. Nenek-nenek masak 3 jam kagak matang-matang. Dia datang lagi, dia datang lagi. Oke guys, oke guys, saya bukan guys, saya laki-laki normal, bukan guys. Dadah, dadah. Itu yang nonton kebingungan, tuh katanya serem amat tadi. Iya po, bebe po, campung jalan. Ya, yuk kita lewat
Maulid malam ini perbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul dikatakan Zainal Anbiya. Yang kedua, Rasul dikatakan Azkal Azkiya. Apa itu Azkal Azkiya? Manusia paling bersih di antara yang bersih. Mohon maaf ibu bapak, kita semua nih sering bawa kotoran di perut. Kita nih banyak kotoran. Kemana aja kita bawa kotoran? Di perut banyak kotoran. Di perut kemana aja kita bawa. Tapi Rasulullah, mohon maaf ibu, Rasulullah kalau buang air tehnya hilang. Nabi buang air tehnya hilang. Saya juga tahu di sini di Jelambar banyak yang kalau buang air tehnya hilang. Buang air pinggir kali itu bukan hilang bu, namanya kanyut. Beda hilang sama kanyut. Waktu perang Badar Rasulullah pengen buang air, sahabat pakai nanya, ya Rasul sini aja kalau buang air saya aling-alingin pakai kain. Rupanya sahabat penasaran bagaimana sih bentuk tainya Nabi. Penasaran, selesai Rasulullah buang air, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada, bekasnya nggak ada. Kenapa? Karena Rasul, ya miski wa tibi, Rasulullah badannya bau minyak kasturi, laler nemplok di badan Rasulullah, nyerosot. Lain sama kita, laler nemplok di badan kita, nyarang, bau. Maka beliau punya istri Siti Aisyah, kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin sama Siti Aisyah, dilapin, habis dilap diciumin. Makanya ibu kalau pengen bakti sama suami begitu. Suami pulang dari mana-mana apalagi habis kerja bakti, ya kan, sini bang minyak misik bang, lu rasain bu, bocah umbiran. Maka kita maulid malam ini sukses berhasil. Yuk, Rasulullah diutus ke muka bumi ini nyempurnain akhlak, perbaiki akhlak kita kepada Allah agar ibadah kita selesai maulid Masjid Jami Al Islamiyah penuh jamaahnya. Amin. Terutama sholat subuh. Saya tahu saya subuh sering lewat sini. Kalau udah lewat sini masjid kita 3:30 udah nggak bisa masuk saya. Masih digembok paling. Enggak lah, udah ada yang tarhim 3:30 di Masjid Jami Al Islamiyah. Salatu wassalamu alaik ya imam al mujahidin ya Rasulullah. Saya kalau 3:30 udah baca gituan marbot, sama ya di sini, sama nggak? Bangun tapi, lo kok tawat? Kalau nggak bangun juga, marbot suruh ganti cara banguninnya. Nih saya ajarin biar cepet bangun suami kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka cita, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Bapak ibu, subuh bangun. Pasti laki kita bangun kaget itu. Mama, siapa yang mati barusan? Bininya ngomong, lu bang yang mati kagak bangun-bangun. Ya Allah, makanya ibu subuh suami kita bangunin ya. Bu, bangunin suami kita subuh, bangunin ya. Apanya yang dibangunin? Orangnya. Yuk sama-sama kita tingkatin ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, perbaiki akhlak kita kepada sesama kita. Kita makhluk sosial, siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Kita makhluk bermasyarakat. Jelambar begitu padat luar biasa. Wah, kedua urutan dari Tambora. Begitu kira-kira informasinya. Masya Allah, ini semua kita bermasyarakat, beda suku, beda bahasa, beda karakter, beda pemikiran, beda kulit, ya kan, beda bahasa. Semua kita dibedakan, lahir dari perbedaan, tapi kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Sebagai bangsa kita diikat dengan Pancasila. Sebagai muslim kita diikat dengan tali akidah. Simbol kebersamaan kita Masjid Jami Al Islamiyah. Di Masjid Jami Al Islamiyah ada aturan yang gak tertulis. Siapapun masuk Masjid Al Islamiyah
copot sendal, buka sepatu. Itu aturan. Benar? RT masuk masjid, buka sepatu teh. Jangan mentang-mentang RT. RW masuk masjid, copot sepatu. Lurah masuk masjid, buka sepatu. Camat masuk masjid, buka sepatu. Gubernur masuk masjid, buka sepatu. Termasuk presiden masuk masjid, copot sepatu. Pinter anak-anak. Kalau sudah masuk ke Masjid Al-Islamiyah, jangan usil. Orang mau datang dari mana? Pak Ustad, itu dia datang dari mana? Dari Kidul, ngadep Kulon. Lo dia dari mana? Dia dari Wetan, ngadep Kulon. Lu dari mana? Gue dari Kulon, ngadep Kulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah. Nggak ada orang nomor satu dalam masjid. Menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya juga sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika, beda, tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila lewat masjid. Di masjid jangan bicara soal suku, di masjid jangan bicara soal warna kulit. Dari warna kulit apapun kita dilahirkan, dari suku apapun kita dilahirkan, jangan bicara soal warna kulit. Kenapa? Karena warna kulit yang kita punya, kita nggak mesen, kita nggak order, ya Bu. Jangan ribut soal warna kulit. Potongan kita muka begini, emang kita mesen? Kita kagak mesen. Jangan ngatain orang dong. Ini kadang usil banget mulut itu orang, hidungnya lucu ya. Hidung orang aja bacain, orang kagak mesen. Kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan, berjamaah. Kalau sudah masuk Masjid Jami Al-Islamiyah, sholat berjamaah terapin. Ada imam, ada makmum. Itu syarat berjamaah. Makmum siapa aja boleh. Makmum siapa aja boleh. Makmum. Pak Ustadz, itu dia tukang mabok. Boleh nggak jadi makmum? Boleh. Lah tibang makmum. Emang mabok apaan dia? Tuh kalau naik mobil muntah mulu. Oh lain lagi. Pak Ustadz, itu dia bacanya nggak pas ya? Boleh jadi makmum? Boleh. Lah tibang makmum, ketinggalan satu rakaat pun boleh jadi makmum. Tapi nggak sembarang orang harus jadi imam. Imam kudu mimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya gebek, kacau. Dulu kejadian tahun jebot, 4 orang goblok sholat di musola. Goblok tahu kan Bu? Bego, blow on, tolol, PA, minum es ditiup. Dikirim panas ngebul. 4 orang bego sholat di musola. Musolanya udah tua bang, atasnya pagar tikus mulu. Yang atu imam, yang 3 makmum. Pas lagi atahiyat, tikus jatuh di depan imam, gede, botak. Profesor tikus. Pas kaget itu mau atahiyat, kaget imam atta, tuh tikus jatuh. Batal nggak bang? Batal. 2 kalimat berturut-turut di dalam sholat, selain bacaan sholat membatalkan sholat. Temennya yang belakang maksudnya bagus, mau negor sang imam, karena nggak ngerti ilmunya dia nyolek. Lagi sholat nggak boleh ngomong. Berapa yang batal? 2 udah. Temennya yang tengah nyikut, lu juga ngomong. 3 udah yang batal. Yang 1 kan mestinya selamat ini dia. Dia ngomong, untung gue diem aja. Nah, itu orang BA. Makanya imam syaratnya kudu fasih bacaannya. Tuh syarat dari fikih. Fasih dulu, yang cadel, yang bindeng minggir dulu, nggak boleh. Lo bindeng, mau kemana lo? Kualung, lo nggak jelas. Jangan. Dari mana lo Kualung? Gue denger bapak lu sakit. Udah meninggal, innalillah. Udah meninggal. Oh mendingan. Dengeran kita meninggal. Minggir dulu. Pak Ustadz, di kampung saya di Jelambar ada 2 orang fasih. Bingung saya milihnya jadi imam. Kalau sama-sama fasih, syarat yang kedua apa? Yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Yang lebih alim, yang lebih tahu maunya makmum. Makmum itu kita harus tahu kalau jadi imam. Maunya makmum apa sih? Kagak muluk-muluk maunya makmum. Makmum tuh pengennya kalau sholat berjamaah, imam, lu bacanya jangan panjang-panjang. Begitu doang. Jangan.
Ini mentang-mentang jadi imam sholat maghrib, walau habis baca fatihah, baca tabarok, waqiah, surahnya, la ilaha illallah. Makmum di belakang ngikut yang ngikut, enggak dibatalin dia. Cuman kan hatinya ngomong, besok gua kapok sembahyang melu. Ya kan. Iya, makanya kudu tahu. Yang kedua, Pak Ustadz ini orangnya alimnya sama, fasenya juga sama, bingung saya milihnya. Kalau alimnya sama, fasenya sama, syarat fikih yang ketiga apa? Yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam. Tuh, fikih ngajarin yang lebih tua. Waduh, Pak Ustadz saya lihat KTP-nya lahirnya bareng. Kemarin bareng ulang tahun dia, iya kemarin. Oh, sama juga umurnya, sama. Syarat yang keempat apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Tinggalnya bareng tak dari masih kecilnya dia. CS kental ini berdua-duaan kemana aja, punya rokok sebatang arang potes sebelah. Sama habis syarat fikih 4 doang udah. Syarat dari saya tambahan doang ini yang kelima, bininya lebih dari 1 yang berhak jadi imam. Ini tambahan doang bang, tambahan doang. Kan rada sabaran dia, pulang ke sana dikuncin pintu, akhirnya tidur di masjid, di kolong beduk ya tidur. Ya itulah tambahan doang bu. Maka insya Allah kita pengen kompak berjamaah. Al jama'atu rahmatun, kita berjamaah turun rahmat dari Allah. Keuntungan yang kita raih insya Allah kita semua mendapat barokah, amin ya robbal alamin. Pas jam 12 kurang 10 menit dibaca satu pasal ya, nanti dibaca fahina, habis dan lanjut dah kita mahalul qiyam, dan habis mahalul qiyam langsung dah kita doa, habis doa langsung dah kita doa juga, doa makan. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa ketemu dengan waktu dan kesempatan. Maulid malam ini Jelambar bersolawat luar biasa, berkah, nggak dikasih hujan, penter tuh alhamdulillah. Di mana-mana pada banjir, di sini nggak kehujanan, berkah semua. Ini kalau hujan kubrah nih acara ya. Dah doain Rismal dan teman-teman yang lain, dan juga alhamdulillah udah ngundang yang luar biasa Bang Guru Ki Haji Syakir Daulay. Insya Allah kalau beliau lahirnya di Bidan ketahuan, kalau saya lahir di Jeddah. Nggak sembarangan, biar beliau hidungnya maju. Saya juga lahir di Jeddah, jangan sembarangan bu. Jeddah 3 menit langsung ke Tuban bib. Ya begitu dah kira-kira ada. Insya Allah doain Guru Syakir bersehat, guru-guru kita semua sehat, panjang umur, berkah, Jelambar tambah berkah. Insya Allah kedepannya kita bikin acara yang lebih meriah lagi. Kita pakai jis. Wah kalau pakai jis enak bang, kita kumpul rame-rame di sono. Ntar saya sewain. Ya insya Allah mudah-mudahan enggak disewain sih, kita ngomong aja sama gubernur ya enggak. Gampang aja kita ngomong gubernur. Ini orang warga Jelambar mau bikin Jelambar bersolawat, saya pakai jis boleh lah, insya Allah dikasih, amin. Iyalah jis milik kita ya enggak. The jack. Okray. Ya mudah-mudahan picking. Enggak ada picking, enggak ada. The jack lah adanya, the jack. Nah insya Allah kita semuanya sehat afiat, panjang umur, dan mudah-mudahan dikasih rezeki yang banyak, yang halal barokah. Doain saya biar gemuk juga ya insya Allah, biar sehat ya. Kalau gemuk bukan tile jadi tole dah insya Allah. Tak kapan-kapan ketemu lagi, kita baca Fatihah, minta kepada Allah mudah-mudahan kita yang hadir semua sehat walafiat. Allah panjangkan umur dalam taat ibadah, Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal barokah. Allah jauhkan dari fitnah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari penyakit. Dan doakan guru-guru kita, para ulama kita, kiai kita, habaib kita, senantiasa Allah berikan kekuatan, kesabaran, membimbing kita. Ilmu beliau manfaat buat kita semua. Doakan anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat. Kelak anak-anak kita dijadikan anak-anak yang solihin dan solihat. Doakan ibu bapak kita, guru kita, keluarga kita, famili kita yang sudah meninggal dunia, para almarhumin wal marhumat, para guru-guru kita, semua mereka yang mendahului kita diampuni dosa-dosanya. Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jinan. Dan kita kumpul malam ini, kita berharap berkumpul